Halo semua kelas 10 dimanapun kalian berada. Nah, materi kita hari ini adalah tentang hidrosfer. Nah, ini hidrosfer ini berasal dari dua kata, yaitu hidro. Hidro ini artinya air. Kemudian sfer ini artinya adalah lapisan. Nah, jadi yang dimaksud dengan hidrosfer adalah lapisan air. Nah, lapisan air di wilayah bumi kita ini adalah sekitar 70%, atau 70% wilayah bumi ini adalah perairan, baik perairan darat maupun laut. Dengan komposisi ini sekitar 97,2% adalah air laut dan 2,8% adalah air darat. Nah, jadi jumlahnya itu lebih banyak air laut di permukaan bumi kita ini dibanding dengan air darat. Nah, kemudian adapun ilmu-ilmu yang mempelajari tentang perairan ini atau hidrosfer ini adalah yang pertama ada namanya hidrologi. Hidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perairan darat. Nah, kemudian ada namanya oceanografi. Ini adalah yang mempelajari tentang laut. Nah, kemudian ada namanya geohidrologi. Geohidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika air tanah. Nah, kemudian ada potamologi. Potamologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran air di permukaan. Ya, jadi ada beberapa cabang ilmu yang mempelajari tentang hidrosfer atau lapisan air ini. Nah, kemudian jumlah air di permukaan bumi itu tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Tapi jumlahnya tetap sekitar 70%. Nah, jadi jumlah air di permukaan bumi kita ini akan selalu tetap, tidak akan bertambah dan tidak berkurang. Nah, hal itu diakibatkan oleh adanya siklus hidrologi. Jadi, terjadinya jumlah air ini akan tetap. Ini diakibatkan oleh adanya siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini dibagi tiga. Yang pertama namanya siklus pendek. Kemudian yang kedua namanya siklus sedang. Kemudian ada namanya siklus panjang. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas dulu siklus pendek. Nah, siklus pendek ini adalah siklus di mana terjadi penguapan dari air laut, atau disebut juga dengan istilah evaporasi. Nah, kemudian nanti akan mengalami yang namanya kondensasi. Ini berubah menjadi awan, atau disebut dengan istilah kondensasi. Ini air laut ya. Nah, kemudian pada tahap berikutnya, ini awan ini mengalami yang namanya titik jenuh, sehingga turun di laut saja, atau disebut dengan istilah presipitasi. Ya. Ini namanya presipitasi, atau turunnya hujan ke laut ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ada namanya siklus sedang ya. Nah, siklus sedang ini adalah siklus di mana terjadi penguapan atau evaporasi dari laut, kemudian terjadi penguapan dari pohon. Nah, kemudian bergabung ya, tuh menyatu, ini menjadi awan. Terjadi penguapan dari pohon dan dari air laut. Di sini terjadi pembentukan kondensasi ya, atau pembentukan awan. Nah, sama seperti tadi terjadi titik jenuh daripada awan tersebut. Nah, kemudian ini nanti akan turun hujan di darat. Nah, inilah yang disebut dengan, sampai di sini masih siklus sedang ya, siklus sedang. Nah, kemudian ada beberapa
hujan ini yang masuk secara vertikal ke tanah, inilah yang disebut dengan istilah infiltrasi. Infiltrasi ya. Nah, kemudian ada yang masuk secara horizontal atau aliran permukaan. Ini di aliran permukaan ini disebut dengan istilah perkolasi ya. Ini mengalami perkolasi atau mengalir secara horizontal menuju tempat yang rendah. Ini namanya perkolasi. Nah, ini tadi namanya adalah infiltrasi ya. Nah, kemudian ini yang mengalir secara horizontal, ini namanya adalah perkolasi. Nah, kemudian ada namanya siklus panjang ya. Nih. Siklus panjang ini adalah siklus di mana apabila ini sampai ke pegunungan ya, pegunungan es. Misalnya di puncak Jaya yang berada pada ketinggian 5.000 meter atau 5.400 meter. Ini awannya sampai ke sini. Kemudian turun di sini dalam bentuk presitasi, kemudian mengalir ke bawah. Inilah yang disebut dengan istilah siklus panjang. Nah, jadi siklus hidrologi ini ada 3. Yang pertama adalah siklus pendek. Jadi siklus pendek ini adalah siklus di mana terjadi penguapan dari air laut, kemudian mengalami evaporasi, penguapan, nah kemudian mengalami kondensasi, turun hujan hanya di laut saja. Nah, inilah yang disebut dengan siklus pendek. Sampai sini masih siklus pendek. Nah, kemudian terjadi penguapan dari air laut, kemudian ada juga dari pohon. Ini disebut dengan istilah transpirasi. Nah, kemudian ini di sini terjadi penguapan dari pohon dan laut. Kemudian ini akan turun hujan di darat. Inilah yang disebut dengan siklus sedang. Nah, kemudian ada yang sampai ke pegunungan es ini. Inilah yang disebut dengan siklus panjang ya. Nah, jadi akibat dari adanya siklus hidrologi ini, sehingga jumlah air di permukaan bumi akan tetap sekitar 70% ya. Jadi tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang perairan darat. Nah, perairan darat ini ada 3. Yang pertama namanya sungai. Nah, kemudian ada namanya danau. Nah, kemudian ada rawa-rawa. Nah, tapi pada materi kali ini kita akan fokus dulu ke sungai ya. Nah, kita akan fokus kepada materi ini sungai. Nah, kita akan membahas jenis-jenis sungai. Nah, jenis sungai yang pertama ada namanya sungai berdasarkan sumber air. Berdasarkan sumber air, sungai ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya sungai hujan. Nah, sungai hujan ini adalah sungai yang sumber airnya berasal dari hujan. Pada umumnya sungai yang berada di Indonesia ini adalah sungai hujan ya, seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya sungai gletser ya. Nah, sungai gletser ini adalah sungai yang sumber airnya berasal dari es. Ini misalnya sungai yang ada di daerah Papua yang berada pada ketinggian di atas puncak Jaya misalnya 5.400 ya. Nah, kemudian ada namanya sungai campuran. Nah, sungai campuran ini adalah sungai yang sumber airnya berasal dari es dan air hujan ya. Jadi ada namanya sungai campuran. Nah, kemudian berdasarkan jenis batuan, sungai ini adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya sungai antecedent ya. Nah, sungai antecedent ini adalah sungai yang dapat mempertahankan jenis batuannya. Jadi apabila terjadi aliran permukaan, dia akan tetap
dapat mempertahankan jenis aliran batuannya, ya, jadi tidak tergerus oleh air tersebut. Nah, kemudian ada namanya epigenesa. Epigenesa ini adalah sungai yang tidak dapat mempertahankan jenis batuannya, ya. Jadi nanti apabila terjadi hujan maka akan semakin dalam, ya, maka akan membentuk lembah. Ini disebut dengan istilah epigenesa. Nah, kemudian berikutnya ada berdasarkan debit air. Berdasarkan debit air, ini dibagi menjadi dua. Ada yang debit airnya tetap sepanjang masa. Ini disebut dengan istilah sungai perennial, ya. Atau ini debit air tetap, tidak berkurang pada saat kemarau atau pada saat musim hujan, tidak juga terpengaruh, tidak bertambah, ya, jadi tetap. Nah, kemudian yang kedua ada namanya sungai periodik. Sungai periodik ini adalah debit air yang mengalami perubahan, ya. Debit air ini berubah pada saat musim hujan, debit airnya tinggi. Pada saat musim kemarau, debit airnya rendah, ya. Jadi berdasarkan debit air, sungai ini dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya perennial, kemudian ada namanya periodik. Nah, kemudian kita akan membahas jenis sungai berdasarkan pola aliran sungai. Nah, berdasarkan pola aliran sungai, ini ada beberapa pola aliran sungai. Yang pertama ada namanya pola aliran dendritik, ya. Pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik ini adalah pola aliran yang terdapat di sekitar dataran rendah. Nah, kemudian ini berbentuk seperti pohon dan ranting-rantingnya, ya, seperti akar pohon. Atau seperti ranting pohon. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Ini nanti ada beberapa sungai, kemudian nanti muaranya ke sini. Inilah yang disebut dengan istilah pola aliran dendritik, ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pola aliran rektangular. Nah, pola aliran rektangular ini adalah pola aliran yang terdapat di sekitar patahan. Jadi bentuknya seperti ini. Ini terdapat di sekitar patahan. Jadi bentuknya berbentuk sudut 90 derajat, ya. Nanti pola alirannya menuju arah sini. Nah, di Indonesia ini ada patahan mulai dari Aceh sampai Bengkulu, namanya patahan Semangko atau Bukit Barisan, ya. Jadi pola aliran seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya pola aliran radial. Nah, pola aliran radial ini adalah pola aliran yang menyebar, ya. Ini menyebar. Nah, pola aliran radial ini dibagi dua. Ada yang dari satu titik menuju ke banyak titik, ya. Ini yang disebut dengan istilah pola aliran sentrifugal. Misalnya di pegunungan ke daerah lain, ya. Ini yang pertama namanya pola aliran sentrifugal. Gambar seperti ini. Nah, kemudian ada namanya pola aliran yang kedua ini sentripetal, ya. Sentripetal ini adalah pola aliran dari banyak titik menuju satu titik. Ini biasanya terdapat di daerah cekungan. Nah, misalnya ini adalah daerah danau, ya. Jadi dari banyak titik menuju satu titik ke daerah cekungan. Nah, kemudian yang keempat ada namanya pola aliran trellis, ya. Pola aliran trellis ini berasal dari kata tralis atau sejajar, ya. Nah, ini biasanya terdapat di sekitar daerah lipatan. Gambar seperti ini.
daerah pegunungan seperti ini. Jadi dia sejajar ya. Ini terdapat di daerah sekitar Lipatan. Nah, kemudian ada namanya pola aliran Pinette ya. Pola aliran Pinette ini terdapat juga di sekitar dataran rendah, tapi ini dibanding dengan ini kata kuncinya itu adalah dia berbentuk sudut lancip. Sudut lancip ini gambar seperti ini ya, sudut yang kurang dari sekitar 60 derajat. Nah, jadi berdasarkan pola aliran sungai ada pola aliran dendritik yang rektangular, pola aliran radial, dan pola aliran trellis. Kemudian yang kelima ada namanya pola aliran Pinette ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan hidrosfer, kemudian jumlah air di permukaan bumi sekitar 70%. Kemudian jumlah air ini masih dibagi dua tadi, perairan laut sekitar 97,2, kemudian darat sekitar 2,8% di permukaan bumi. Ya, nah kemudian ada beberapa ilmu tadi yang membahas tentang hidrosfer ini. Ya, ada tadi hidrosfer, petomologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang ada 3 jenis siklus, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Ini tempatnya yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang perairan darat, yaitu ada sungai, danau, dan rawa-rawa. Nah, di materi berikutnya kita akan membahas perairan darat, tentang danau, rawa-rawa, dan juga nanti kita akan bahas tentang perairan laut. Ada berdasarkan kedalaman, ada juga berdasarkan kepentingan bagi negara lain seperti zona ekonomi eksklusif dan kontinen dan das teritorial. Ya. Nah, kemudian di dalam materi ini kita juga sehari sudah mempelajari tentang jenis-jenis sungai, ada berdasarkan sumber air, berdasarkan jenis batuan, berdasarkan debit air, dan berdasarkan pola aliran sungai. Oke. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Kita lanjut di materi berikutnya tentang danau, rawa-rawa, dan